adik-adik. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu dan pastinya meskipun hari ini adik-adik beribadah di rumah, adik-adik harus tetap semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan Koko sampaikan pada hari ini. Namun sebelum itu, yuk kita berdoa dulu, kita lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji Engkau meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Berkati kami Tuhan, semoga kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kayaknya Koko nggak akan denger deh suara adik-adik. Sekali lagi ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Katakan siap! Yeay! Kalau sudah siap. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak kira-kira Koko lagi ada di mana sih? Kira-kira di mana? Di mana? Ya, Koko lagi ada di hutan. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Koko pergi ke hutan karena Koko dengar bahwa di hutan ini lagi ada keributan antara hewan dan hewan yang tinggal di hutan ini. Nah, setelah Koko dengar, ternyata di hutan ini mereka sedang bertengkar karena sang raja hutan, yaitu harimau, meninggal dunia adik-adik. Dan mereka sedang berlomba untuk menggantikan si raja hutan untuk menjadi raja hutan yang baru. Nah, ternyata Koko bertemu dengan beberapa hewan. Yang pertama adalah macan. Kata macan, aku harus menjadi raja hutan yang baru menggantikan harimau pamanku. Kata macan, dia adalah hewan yang paling kuat selain harimau. Dia memiliki taring yang tajam, memiliki kecepatan lari yang begitu cepat, sehingga dia bisa menjaga hutan ini dengan baik adik-adik. Sampai-sampai sang macan ini, dia menjelek-jelekan hewan-hewan yang lain. Dia melihat bahwa hewan-hewan yang lain sangatlah lemah kalau dijadikan raja hutan. Nah, itu tadi hewan yang pertama yang Koko kemarin sudah temukan. Nah, ternyata tidak lama setelah hewan yang tadi, macan tadi Koko bertemu, ada hewan yang kedua. Tada! Ada yang tahu hewan ini namanya apa? Ya, betul sekali. Nama hewan ini adalah burung. Kata burung, aku layak menjadi raja hutan karena aku bisa terbang sana dan kemari, sehingga aku bisa melihat semua isi dari hutan ini dengan baik. Tidak ada satupun hewan yang bisa lolos dari pandanganku. Akan ku kejar bukan dengan kaki seperti macan yang tadi, tapi dengan sayap yang lebar. Aku bisa melihat satu persatu hewan dengan tajam karena aku juga memiliki penglihatan yang tajam. Begitu adik-adik kata burung. Bahkan kata burung ini, macan yang tadi terlihat itu belum ada apa-apanya dibandingkan burung. Karena macan tidak bisa menangkap burung yang ada di udara. Betul kan? Nah, tapi baik macan ataupun burung, mereka sama-sama membanggakan dirinya sendiri dan bahkan mereka menjelekkan satu sama lain. Nah, ketika Koko sedang berjalan, tiba-tiba ada hewan lagi adik-adik yang datang ke Koko. Dia tidak punya sayap, dia tidak punya kaki. Kira-kira hewan apa? Ada yang tahu? Tada! Betul sekali. Hewan yang ketiga yang kemarin Koko jumpai adalah ular. Hewan yang sama seperti yang adik-adik pernah baca dalam Kejadian. Nah, kata ular, meskipun aku tidak punya sayap yang lebar untuk terbang dan kaki untuk berlari ke sana dan kemari, namun aku bisa melata baik di darat maupun di laut ataupun di perairan.
Dia bisa hidup di mana saja, bisa di pohon, bisa di darat, dan bisa dimanapun yang dia mau. Dia memiliki rahang yang besar, dan dia bisa memiliki kekuatan untuk melilit hewan-hewan yang lain. Sehingga tidak ada satupun hewan yang berani pada ular ini. Nah, adik-adik, Koko sedikit pusing ya dengan hewan-hewan yang kemarin Koko sudah jumpai. Mulai dari macan, terus kemudian burung, dan juga ular. Karena Koko tidak bisa memilih salah satu di antara mereka. Kira-kira kalau adik-adik jadi Koko, adik-adik mau memilih siapa? Macan, ular, atau burung? Siapa? Siapa? Iya, Koko juga sama bingung ya adik-adik. Karena masing-masing dari mereka ini sama-sama sombong ya adik-adik. Mereka sama-sama tidak memiliki perhatian satu sama lain. Mereka tidak bisa menghargai satu sama lain. Yang ada, mereka hanya menambah gaduh, mereka hanya menambah keributan yang ada di hutan, dan membuat semua hewan-hewan yang ada di hutan menjadi pusing. Sesudah mereka kehilangan raja hutan, yaitu harimau, mereka harus memilih satu di antara 3 hewan yang tadi sombong. Nah, dalam kehidupan kita adik-adik, Koko mau tanya, siapa di sini yang sombong? Ayo, angkat tangan. Wah, ada yang sombong. Ya, adik-adik tidak boleh sombong. Kita harus ingat bahwa semua yang Tuhan sudah berikan sama kita itu adalah karyanya Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh sombong, sekalipun adik-adik pintar, sekalipun mungkin kayak Koko ya mukanya ganteng, nah, ataupun cantik kayak Lala, kayak Gisel, kayak Olen, Melody, dan semuanya ya. Tapi kita nggak boleh sombong ya. Mau pintar, mau cantik, mau ganteng, itu semuanya karunia Tuhan. Jadi jangan sampai kelebihan yang kita punya itu kita pakai untuk menjelekkan orang lain, atau justru kita melupakan bahwa semuanya itu adalah punya Tuhan. Nah, sebelum Koko lanjut ceritanya, yuk kita buka dulu satu ayat ya. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-16. Sekali lagi di Roma ke-12 ayat yang ke-16. Biar Koko bacakan untuk adik-adik ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya kita baca ayat yang tadi Koko dengar, yang tadi Koko sampaikan dan adik-adik sudah dengar, kita tahu ya bahwa Tuhan itu meminta kita sebagai anak-anaknya Tuhan itu sehati ya, dan sepikir. Artinya kita harus merasakan, kita harus menghargai satu sama lain. Tidak boleh kita hanya fokus untuk membanggakan diri sendiri adik-adik. Tidak boleh kita harus membanggakan apa yang kita punya, tapi kita tidak menghargai orang lain. Kita tidak mau mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, seperti tadi ular, macan, dan juga burung. Mereka hanya fokus dengan apa yang mereka miliki. Bahkan tadi di ayat tadi kita dengar bahwa kita tidak boleh menganggap diri kita pandai. Ya, artinya bukan tidak boleh pandai, tapi kita tidak boleh menganggap hanya diri kita yang pandai dan orang lain itu tidak pandai. Menganggap bahwa Koko ganteng gitu ya, tapi adik-adik tidak ganteng, itu nggak boleh. Ya. Karena Tuhan sudah menciptakan kita istimewa loh adik-adik. Tuhan sudah menciptakan kita luar biasa dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nah, lanjut lagi ke cerita yang tadi. Akhirnya baik itu macan, ular, dan juga burung, Koko ketemuin nih adik-adik. Ya, Koko tanya sama semua warga yang ada di hutan tadi. Kira-kira siapa yang mau memilih mereka?
siapa yang mau memilih raja hutan yang hanya punya kesombongan saja? Siapa yang mau memilih salah satu dari hewan-hewan yang tadi untuk bisa menggantikan harimau? Koko tanya sama warga-warga yang ada di hutan. Kira-kira kalau di hutan ada hewan apa aja? Apa? Sapi. Ya, apalagi? Jerapah. Yang badannya besar apa ya kira-kira? Yang punya hidung yang panjang. Ya, gajah, betul. Apalagi? Yang hewannya warnanya hitam dan putih, loreng-loreng. Ya, zebra. Nah, hewan-hewan tadi mengatakan bahwa kami lebih baik tidak memiliki raja hutan daripada kami punya raja hutan yang sombong. Daripada kami punya raja hutan yang tidak bisa menghargai hewan-hewan yang lain. Nah, adik-adik, ternyata hewan-hewan yang ada di hutan, mereka tidak setuju kalau satu di antara hewan yang tadi itu menjadi raja hutan. Lalu, siapa yang akan menggantikan harimau? Nah, ternyata ada satu hewan yang lehernya paling panjang saat itu. Kira-kira hewan apa yang lehernya panjang? Apa? Ya, jerapah. Jerapah berkata, ada baiknya kalau kita bersama-sama bergotong royong menjaga keamanan di hutan kita. Aku yang punya leher panjang bisa melihat hewan-hewan yang lain di sini. Burung bisa terbang ke angkasa dan melihat hewan-hewan yang lain. Ular bisa memeriksa bagaimana ikan-ikan yang ada di sungai, bisa juga melihat hewan-hewan yang ada di pohon. Nah, dan macan bisa berlarian dengan cepat jika ada maling atau penjahat yang ada di hutan. Begitupun dengan hewan-hewan yang lain, masing-masing bisa berkontribusi, bisa bekerja sama untuk menjaga hutan kita dari orang-orang yang jahat. Nah, ketika jerapah berkata demikian, karena lehernya panjang ya adik-adik ya, hewan-hewan yang lain tepuk tangan. Wah, luar biasa. Betul sekali apa yang dikatakan oleh jerapah. Karena memang hutan ini tidak memerlukan pemimpin yang sombong. Kita bisa menjadi hebat kalau kita bersama. Kalau kita sehati dan sepikir. Seperti yang dikatakan tadi dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kita sehati dan sepikir. Artinya kita harus bisa saling memahami satu sama lain. Kita harus bisa bergotong royong. Kita harus bisa punya misi yang sama untuk bisa mencapai sesuatu target. Nah, pada akhirnya tidak ada satupun yang terpilih menjadi raja hutan untuk menggantikan harimau. Baik ular, burung, dan juga macan, mereka bermaaf-maafan dan sudah menjelekan satu sama lain. Dan akhirnya hewan-hewan lain pun sepakat untuk dengan potensi yang mereka miliki, mereka akan menjaga hutan. Mereka akan melindungi hutan dengan sekuat tenaga mereka, dan mereka berjanji bahwa meskipun tidak ada pemimpin di sana, mereka bisa menjaga hutan karena Tuhan sudah menganugerahi kelebihan masing-masing. Baru nanti, jika memang diperlukan, mereka akan memilih raja hutan yang baru. Menunggu anak harimau yang masih anak kecil. Jadi artinya, sama seperti adik-adik, adik-adik pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai kelebihan yang adik-adik miliki menjadi alasan untuk adik-adik sombong. Tapi tidak boleh juga kelemahan yang adik-adik miliki menjadikan adik-adik orang yang minder, diam, ya, bengong, itu nggak boleh. Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menciptakan kita semua istimewa, dan oleh karena itu kita harus bisa bergotong royong, harus bisa baik satu sama lainnya. Kita harus dikatakan apa tadi? Sehati dan sepikir. Nah, jadi sampai situ dulu cerita Koko malam pada pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk adik-adik, Koko akan memberikan ayat hafalan yang tadi Koko sudah sampaikan. Untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya hanya di Roma 12 ayat 16a. Hendaklah
kamu sehati sepikir. Sekali lagi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Cuman sampai situ saja. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sedangkan untuk kelas sedang atau kelas besar, ayat hafalannya full ya. Dari Roma 12 ayat 16. Mulai dari hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ayat hafalannya cukup panjang adik-adik. Jadi adik-adik harus menghafal ayat hafalannya dengan baik. Dan nanti minggu depan Koko akan periksa siapa nih yang sudah dan hari minggu ini, maksudnya hari ini Koko akan periksa siapa yang sudah ayat hafalan atau belum. Nah, jadi tampaknya ini udah mulai hujan, jadi Koko harus cepat-cepat pergi adik-adik karena nanti hutannya banjir nih kalau Koko nggak buru-buru pergi ya. Maksudnya Koko takutnya kebasahan gitu ya karena hujan gitu adik-adik. Untuk itu kita berdoa dulu ya adik-adik yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ko Vicky. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami tidak menjadi anak yang sombong, tapi Tuhan berkati kami sehingga kami boleh sehati dan sepikir menjadi anak-anak-Mu yang baik, dan kami boleh senantiasa menghargai satu dengan yang lainnya karena Tuhan menciptakan kami istimewa. Jadikan kami terang-Mu Tuhan di dalam dunia, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Koko mau lari dulu ya karena hujan.